Hari ini kita akan memulai ibadah kita kembali. Biarlah kasih karunia Tuhan dan segala yang baik ada padamu. Haleluya, berkat-berkat akan selalu menaungimu. Saudara dalam kasih dalam Tuhan, mari sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan Yesus dan mendengarkan firman-Nya, kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus dalam surga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Biarlah ibadah ini menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan tetap berdiam dekat dalam hati-Mu Tuhan. Supaya merasakan betapa baiknya Engkau. Betapa luar biasanya Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang sangat-sangat baik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa-Mu nyata Tuhan melingkupi kami. Dan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar kasih karunia-Mu selalu menyertai kami. Haleluya. Umat percaya mengatakan amin. Siapa di sini yang mengatakan Tuhan Yesus baik? Tuhan Yesus baik? Haleluya, Tuhan Yesus baik ya. Amin. Saudara yang di rumah mengatakan apa? Tuhan Yesus itu baik. Ya, Yesus baik. Ya, Yesus baik. Ya, Yesus baik. Dia baik buat saya. Ya, Yesus baik. Ya, Yesus
mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name, Oh my Jesus. I sing for joy at the word of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tumbuh, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Beri kemuliaan saudara. Haleluya. Engkau Allah yang baik Tuhan. Kami memuji dan memuja Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat hari yang Kau beri Tuhan. Adalah salah satu berkat yang luar biasa Kau berikan buat kami. Yaitu bisa beribadah kepadamu. Adalah suatu anugerah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Kau beri kami kesempatan untuk dapat beribadah kepadamu. Untuk bisa melayani-Mu Tuhan. Mari Tuhan beracara Tuhan. Mari Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya saudara. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Langsung ya. Oke, haleluya. Luar biasa. Ya, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Karena apa? Karena Dia sangat baik. Siapa di sini mengatakan Tuhan Yesus itu baik? Amin. 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 Baik ya? Amin. Iyalah. Kalau tidak baik saudara, kita nggak akan ada di sini. Ya, Tuhan baik waktu saya sakit COVID, Tuhan baik. Ya, luar biasa. Kesaksian hidup. Saya masih tetap ada di sini karena Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan ke sebelahmu. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. sungguh amat baik, Sungguh sangat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Sekali lagi. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan. Tiada berkesudahan Haleluya. kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya.
amat baik bagi Tuhan. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, One more. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik Sungguh sangat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oh, katakan Tuhan Yesus baik. Karena dia baik buat kita. Oh, dia luar biasa buat kita. Yo, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Ya, Yesus baik, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Ya, Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik Dia baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Dia baik, saudara. Katakan sebelah kanan, sebelah kirimu, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, bos. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Ya, pemusik begitu setia juga untuk tetap melayani. Setia dalam perkara kecil, maka kamu akan diberikan perkara yang besar. Imani itu karena janji Tuhan. Karena dia sangat baik bagimu. Di dalam perkara yang kecil mungkin kamu merasa kok begini-gini aja, gak ada kemajuan. Kayaknya jenuh. Tahukah saudara, ketika saudara merasa jenuh, saudara merasa kok gak maju-maju ya. Karena maju-maju, kemajuan itu merupakan apa ya, semangat gitu ya. Tapi ini gak maju-maju, gue pelayanan di gereja begitu-begitu aja. Ya, tapi tahukah saudara, Tuhan melihat hatimu dalam kesetiaan. Orang gampang bicara setia, tapi untuk melakukannya susah, butuh pengorbanan. Dan iblis selalu masuk dalam celah itu. Iblis membuat engkau jenuh, iblis membuat engkau putus asa, iblis membuat engkau merasa, ngapain gue susah-susah pelayanan, toh kayaknya gue begini-gini aja, tongpes mah tongpes aja us. Saudara, tanpa saudara sadari Tuhan memberkati. Memberkati kesehatan, kesehatan itu mahal. Memberkati. Tapi kadang-kadang kita kurang bersyukur. Tapi maka katakan pada saudaramu, kiri kanan, depan belakang ya, kalau saudara nonton, Tuhan Yesus baik. Amin. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku bawa pujimu, ku selalu puji
Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kita angkat tangan kita. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kemuliaan hanya padamu ya Tuhan. Segala puji, segala hormat ku berikan bagimu ya Tuhan. Allah yang hebat. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Kami menyembah Engkau. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji dan menyembah Dia, karena Dia yang suka disembah. Yesus Kristus namanya. Oh haleluya. 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 Betapa hebat dan dahsyatnya Engkau. Oh ikaralaya se, ikaralaya mori paparaya se kiaralaya sa, ikaralaya mori naralaya sa. Haleluya. Oh haleluya. Saudara yang sakit di rumah,
berserulah kepada Tuhan. Yesus ada di sampingmu. Dia tidak meninggalkan kau kemanapun. Jangan takut saudara. Dia akan memberkati engkau, memberi engkau kekuatan. Asal kau bersandar saja kepadanya. Saudara yang mempunyai persoalan, tahukah Yesus hanya sejauh doa? Tahukah kau bahwa Yesus hanya sedepa saja di depanmu? Kau tinggal memanggil, Yesus tolong saya. Kita tidak pernah menyadari betapa baiknya Tuhan. Jangan menjadi anak yang terhilang saudara. Tidak enak di luar Tuhan. Tidak enak di sana, tidak enak. Saudara hanya menemui kesia-siaan. Semuanya kosong jika jauh dari Tuhan. Mari saudara, rasakan Roh Kudus datang menjamah hatimu. Mungkin orang lain tidak tahu di dalam hatimu. Engkau baik-baik saja di luar, tapi engkau mempunyai beban di dalam hati yang orang lain tidak tahu. Itu antara engkau dengan Tuhan. Yesus akan menjamah hati. Rendah hatilah saudara dan mengakui semuanya. Dan ketika engkau mengakui semuanya, Tuhan akan ganti yang baru. Amin. Praktekkan, karena Tuhan mengatakan, ujilah aku. Itu dalam firman-Mu berkata, firman Tuhan berkata, ujilah aku. Jikalau engkau menuruti perintah-perintahku dan melaksanakannya. Apa saja. Apa saja saudara. Yang kita minta. Tuhan akan mendengar. Doa orang benar. Besar kuasanya. Sebab itu janganlah takut, janganlah. Biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang luar biasa. Engkau diperbarui bersama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan menguatkan kami Tuhan. Jiwa-jiwa kami yang haus akan Engkau. Karena dalam online ini Tuhan, ibadah online ini, banyak jiwa-jiwa yang mati Tuhan kepadamu. Tapi biarlah Tuhan, Tuhan bangkitkan lagi, beri semangat lagi. Betapa hebat dan dahsyatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan juga akan pujian ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Amin saudara. Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita bertemu kembali di dalam ibadah online, di mana hari ini kita bersama-sama sudah memuji Tuhan, menyembah nama Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Dan saat ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, di mana kita tahu ibadah sampai saat ini masih tetap diadakan dalam bentuk online dengan adanya wabah COVID-19 yang belum berakhir sampai saat ini. Tetapi marilah kita setiap jemaat Tuhan
tetap setia untuk mencari Tuhan, tetap setia untuk beribadah, walaupun di dalam ibadah dalam bentuk online, tetapi mari kita tetap semangat, tetap antusias untuk mencari Tuhan, menyembah Tuhan, dan meninggikan nama Tuhan. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah memuji menyembah Tuhan, saat ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita akan bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus Allah jamah setiap kami sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh membangun hidup kami, firman-Mu boleh menguatkan kami, sehingga melalui firman-Mu Tuhan, iman dan rohani kami akan bertumbuh. Walaupun Tuhan saat ini kami beribadah secara online, tetapi kami percaya ibadah ini tetap memberkati, tetap menguatkan bagi siapapun yang menyaksikan ibadah online ini, menyaksikan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau akan senantiasa menolong Tuhan. Bila firman-Mu boleh senantiasa menjadi kekuatan baru di dalam iman dan rohani kami untuk kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, saat ini kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita semuanya tahu bahwa keadaan dunia yang masih dalam situasi yang belum tahu kapan berakhirnya COVID-19. Tetapi mari kita sebagai jemaat Tuhan tetap semangat, tetap antusias di dalam mencari Tuhan, di dalam menyembah Tuhan. Sebab berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan adalah berbicara tentang masa depan. Berbicara hubungan kita dengan Tuhan berarti berbicara tentang kekekalan. Dan di sini hari ini kita akan bersama-sama di dalam ibadah online ini. Mari buat siapapun yang menyaksikan tayangan ibadah online ini, mari kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan menjaga kita, Tuhan sudah memelihara hidup kita, Tuhan sudah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saatnya kita juga melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Walaupun apapun situasinya, apapun keadaannya, mari kita tetap mencari Tuhan. Sebab Dia adalah Allah, Dia adalah Juru Selamat yang menjamin kehidupan kita di masa sekarang dan di masa yang akan datang, yaitu kekekalan hidup. Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu tema yang akan saya sampaikan adalah berbicara tentang kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau berbicara tentang kebaikan Tuhan, adalah berbicara sesuatu hal yang tidak bisa dihitung, tidak bisa diselami, tidak bisa diduga, di mana itu berbicara tentang apa yang baik yang dilakukan Tuhan untuk kehidupan kita. Siapa manusia di dunia ini yang bisa menghitung kebaikan Tuhan? Sebab bicara kebaikan Tuhan berbicara waktu, setiap saat, setiap detik itu adalah kebaikan Tuhan. Dengan demikian maka setiap kita tidak ada manusia di dunia ini yang bisa menghitung kebaikan Tuhan. Sebab kebaikan Tuhan adalah berbicara tentang apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita sebagai manusia. Dan itu diberikan dengan cuma-cuma, dan itu diberikan sifatnya adalah kekal, dan itu diberikan juga sifatnya adalah per menit, per detik. Karena apa? Setiap waktu. Dan berbicara tentang kebaikan Tuhan, berbicara tentang setiap waktu, berarti Tuhan tidak mengkotak-kotakkan kebaikannya. Dalam situasi apa Dia akan memberkati, tidak. Namanya setiap waktu. Di waktu kita susah, di situ ada kebaikan Tuhan. Di waktu kita senang, di situ ada kebaikan Tuhan. Di waktu mungkin kita dalam keadaan tertekan dan berbeban berat, di situ ada kebaikan Tuhan. Di saat kita mengalami duka cita, mengalami musibah, mengalami pencobaan, di situ ada kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan berbicara sesuatu hal yang Tuhan nyatakan, hal-hal baik yang Tuhan nyatakan dengan tidak mengkotak-kotakkan waktu. Mau apapun waktunya, situasinya,
keadaannya, ya. Tetapi ketika kita mau menyadari tentang kebaikan Tuhan, kita tidak bisa bilang Tuhan tidak baik, Tuhan tidak memperhatikan saya, Tuhan tidak peduli terhadap saya. Tidak bisa. Ketika kita melihat kebaikan Tuhan dengan sudut pandang yang luas, maka sesungguhnya tidak ada alasan kita akan bilang bahwa Tuhan tidak baik, Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak memperhatikan, Tuhan tidak memberkati. Tidak bisa. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebaikan Tuhan bukti kepedulian Tuhan. Kebaikan Tuhan adalah bukti daripada kepedulian Tuhan. Tuhan itu melakukan hal-hal baik kepada kita sebab Tuhan itu peduli. Berbicara tentang kepedulian berarti di situ ada kasih, ada empati, ada perhatian yang ditujukan Tuhan pada manusia. Ya. Jadi berbicara tentang kepedulian itu di mana di situ ada perhatian Tuhan, ada empati, ada kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada manusia, yaitu dalam bentuk kebaikan-kebaikan yang Dia berikan setiap waktu, setiap saat, setiap detik. Tuhan menyatakan kebaikannya. Dengan situasi COVID-19 yang begitu luar biasa melanda dunia ini, bagi kita yang masih diberikan kehidupan, mari kita selalu menjaga kehidupan kita, menjaga kondisi kita, kesehatan kita dengan taat protokol kesehatan. Sebab Tuhan itu menyatakan kebaikan itu tidak seperti halnya kadang orang bicara, Tuhan kan maha kuasa, Tuhan sanggup melakukan mujizat. Jadi kalau saya percaya Tuhan, tidak usah ikut protokol, yang penting saya berserah kepada Tuhan. Tidak seperti itu. Tetapi kebaikan Tuhan, kesehatan yang kita terima, harus kita lakukan dengan mentaati apa yang menjadi peraturan dan aturan-aturan yang dibikin oleh pemerintah. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjaga kehidupan kita, sehingga kita ini menjalani kehidupan walaupun dalam masa COVID-19, tetapi kita menjalani kehidupan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan memelihara kita, bahwa Tuhan memperhatikan, Tuhan mengasihi kita. Ya. Dan saat ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa kebaikan Tuhan, bukti kepedulian Tuhan, Tuhan begitu peduli terhadap kita, makanya Tuhan menyatakan kebaikan-kebaikan yang tidak bisa kita hitung, yang tidak bisa kita ukur, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Baik, saat ini kita akan melihat apakah wujud kebaikan Tuhan terhadap umatnya. Apakah wujud kebaikan Tuhan terhadap umatnya? Jadi setiap kita umat Tuhan, ya, bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan itu ada wujudnya, ada bentuknya, sehingga kita bisa melihat seperti apa kepedulian Tuhan itu terhadap manusia. Ya. Hari ini saya akan menyampaikan dua hal berkaitan dengan wujud kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ataupun untuk umatnya. Yang pertama, wujud kebaikan Tuhan itu adalah dalam bentuk yaitu berkat Tuhan. Bahwa berkat Tuhan itu adalah wujud daripada kebaikan Tuhan. Siapa di tempat ini ataupun siapapun di antara kita yang saat ini bersama-sama di dalam ibadah online ini, yang tidak merasakan berkat Tuhan, tidak merasakan pertolongan Tuhan, ya. Tetapi saya punya keyakinan dan percaya bahwa setiap kita diberkati oleh Tuhan. Berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat jasmani dan rohani diberikan Tuhan dengan cuma-cuma. Oleh sebab itu saat ini kita melihat wujud daripada kebaikan Tuhan itu dalam bentuk berkat-Nya. Kita bisa baca di dalam Ulangan pasal 28 ayat 8. Ulangan pasal 28 ayat 8. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu dan di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sekali lagi, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu
di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ulangan ini kita bisa melihat bagaimana kebaikan Tuhan dinyatakan kepada umatnya, kepada manusia yang percaya kepadanya, yaitu ia akan memerintahkan berkat ke atasmu. Berkat ke atas setiap orang, setiap umatnya yang mencari dia. Di situ Tuhan akan memberkati setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati setiap kita secara perorangan, secara manusiawinya. Tuhan akan memberkati kita. Tidak hanya berhenti pada manusianya, tetapi di sini juga Tuhan memberikan di dalam firman-Nya, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu. Yang pertama, ke atasmu ini berbicara ke diri manusianya. Jadi kebaikan Tuhan yang diwujudkan melalui berkat itu, pertama Tuhan menyatakan kebaikannya. Berkat itu pertama-tama kepada manusianya, kepada pribadi orangnya dulu. Terlebih dahulu Tuhan menyatakan kebaikan. Tuhan memberkati manusianya. Setelah itu apa yang Tuhan nyatakan kebaikan melalui berkatnya, yaitu apa? Di dalam lumbungmu. Lumbung adalah, kalau orang bicara tentang lumbung, itu adalah bicara tentang penampungan, ya, penampungan bahan makanan, di mana contohnya di musim dingin dan di musim-musim, kalau zaman dulu ada namanya musim paceklik, ya, bagi orang yang bercocok tanam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika manusia ataupun para petani ini akan menghadapi, biasanya masa paceklik itu adalah di masa-masa kemarau, ya, kemarau yang berkepanjangan, maka untuk mengantisipasi kekurangan panen, apa yang dilakukan oleh para petani? Petani akan membuat lumbung, ya, akan membuat lumbung ataupun penampungan untuk menyimpan hasil panen tahun lalu, ya. Contoh panen padi. Ya, saya ingat dulu, ya, tempat keluarga saudara saya, ya, mereka akan membuat sebuah kotak yang sangat besar. Kotak yang sangat besar, ya, mungkin bisa ukuran berapa meter kali berapa meter, ya, ukuran kotak yang sangat besar. Dan ketika panen padi, maka kotak itu akan diisi dengan padi berkarung-karung, ya. Berkarung-karung padi dia masukkan ke dalam kotak itu. Untuk apa? Karena kotak ini adalah sebagai lumbung, penampungan makanan, ya, penampungan hasil panen yang dijadikan cadangan kalau di masa yang akan datang itu terjadi kemarau berkepanjangan. Ya. Ketika terjadi kemarau berkepanjangan, maka hasil panen ini masih ada yang bisa dibongkar dan setelah itu digiling dan menjadi beras. Makanya ketika orang yang punya lumbung, mereka sudah mempersiapkan dirinya mengantisipasi kalau terjadi apa? Terjadi kemarau panjang. Atau disebut yaitu musim paceklik. Nah, ketika terjadi kemarau panjang, ya, orang yang memiliki usaha pertanian yaitu bertanam palawija, maka itu sudah sangat beresiko gagal. Nanam ini nggak jadi, nanam ini nggak jadi, dan lain sebagainya. Untuk antisipasinya adalah mereka mempersiapkan lumbung, di mana ketika melimpah panennya, maka orang itu akan mengumpulkannya. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kebaikan Tuhan, pertama Tuhan baik kepada manusianya, setelah itu Tuhan akan memberkati lumbungnya. Lumbung adalah di mana penampungannya, tabungan kita, di situ Tuhan akan berkati. Ya. Tuhan akan berkati, akan menjaga supaya tabungan itu aman, tidak terjadi sesuatu hal. Ya. Selanjutnya, bentuk kebaikan Tuhan itu setelah itu adalah, dan di dalam segala usahamu ia akan memberkati engkau. Ya.
Dan juga di sini Tuhan itu menyatakan kebaikan dalam bentuk berkat, itu Dia berikan untuk usaha kita. Apa usaha kita saat ini? Ya, percayalah bahwa Tuhan akan memberkati usaha kita ketika kita membuka usaha itu bersandar, berserah kepada Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai landasan untuk usahamu. Firman Tuhan bilang, jika Tuhan menghendaki, aku akan berusaha di kota anu dan lain sebagainya. Di sini bukti bahwa Tuhan itu menjadi landasan untuk usaha yang akan kita usahakan, untuk usaha yang akan kita kerjakan. Walaupun kita tahu banyak manusia di dunia ini, ya, yang usahanya dilandasi dengan hal-hal lain, dilandasi dengan kekuatan-kekuatan kuasa kegelapan. Tetapi mari kita umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari usahamu landaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dialah sumber berkat, Dialah sumber kebaikan. Sehingga usahamu akan diberkati Tuhan. Usahamu akan semakin tinggi, semakin berkembang, bukan justru akan bangkrut. Sebab Tuhan memelihara, sebab Tuhan memberkati. Itulah wujud kebaikan Tuhan di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan umatnya. Jadi mari kita bersama-sama, ya, bersama-sama senantiasa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan kita selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Sebab kebaikan Tuhan itu berbicara kebaikan untuk jasmani kita, untuk manusiawi kita, untuk lumbung-lumbung kita, untuk usaha kita. Tuhan menyatakan kebaikan dalam bentuk berkat-berkat yang luar biasa. Berkat adalah sesuatu hal yang datang daripada Tuhan untuk memenuhi, untuk mencukupi, untuk kebaikan manusia. Itulah berkat. Ya. Tuhan menyatakan berkatnya. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita untuk menerima berkat Tuhan, ya, kita harus selalu berserah kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, tetapi jangan lupa kita harus berusaha dan bekerja. Mau diberkati Tuhan, mau. Tetapi kita hanya berpangku tangan. Kita tidak mau usaha, kita tidak mau bekerja, itu sama aja bohong. Kenapa? Sebab untuk menerima berkat Tuhan, itu tidak ujuk-ujuk kalau orang bilang. Tidak tiba-tiba turun dari langit dalam bentuk uang gepokan, dalam bentuk mungkin makanan yang tiba-tiba ada di depan kita. Tidak. Bicara berkat Tuhan di situ bicara ada doa. Ya. Bicara berkat Tuhan di situ ada doa, ada usaha dan bekerja. Tidak hanya bicara tentang berkat Tuhan hanya berlutut berdoa dan setelah itu berpangku tangan, tidak. Untuk menikmati berkat Tuhan kita harus berdoa, bekerja, maka kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi jangan ada orang mengeluh ini itu Tuhan gak memberkati, Tuhan tidak mencukupi. Yang jadi pertanyaannya, engkau bekerja tidak? Engkau berusaha tidak? Berdoanya sudah. Berlutut nangis-nangis di hadapan Tuhan, iya. Sudah. Tetapi bekerjanya nggak ada. Usahanya nggak ada. Tidak bisa saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berdoa, bekerja, berusaha, itu menjadi dasar dan landasan untuk kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Bicara tentang kebaikan Tuhan bukan berbicara tentang yang langsung supranatural. Jadi begitu kita bicara, Tuhan baik, Tuhan memberkati, kita harus berdoa dan lain sebagainya. Setelah itu sudah selesai. Dan kita akan melihat kebaikan Tuhan dalam bentuk uang, dalam bentuk ini tiba-tiba ada di depan kita. Tidak seperti itu. Cara kerja Tuhan adalah cara kerja yang realistis. Ya. Cara kerja Tuhan adalah kerja Tuhan yang realistis. Tidak bisa kita menduga-duga cara kerja Tuhan itu, Tuhan berkuasa jadi dia bisa dong. Begitu saya selesai berdoa, Tuhan turunkan berkat, Tuhan turunkan ini, tidak bisa. Kita harus berdoa, berusaha, dan bekerja. Maka kita akan melihat bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan yang dia nyatakan dalam berkat-berkat yang luar biasa
di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, wujud kebaikan Tuhan terhadap umatnya itu adalah wujud pengorbanannya. Dalam bentuk pengorbanannya. Siapa orang percaya, siapa yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus tidak tahu bagaimana kisah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Pasti semuanya kita sudah tahu bagaimana Tuhan Yesus berkorban untuk umatnya, untuk orang yang percaya. Ya. Pengorbanannya di mana dia mati di atas kayu salib itu adalah bukti kebaikan Tuhan bagi manusia. Bukti kepedulian Tuhan terhadap umatnya yang percaya. Dia yang tidak mengenal dosa, dia yang tidak berdosa, menjadi dosa oleh karena perbuatan manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat tentang kebaikan Tuhan melalui pengorbanannya, maka di sini kita melihat bagaimana Tuhan begitu mengasihi manusia. Begitu mengasihi manusia. Manusia yang berdosa secara keadaan, ya, secara keadaan bagaikan langit dan bumi. Kenapa? Sebab Tuhan itu adalah kudus adanya, suci adanya, benar adanya. Ya. Tetapi kita manusia, apa yang terjadi? Kita manusia itu adalah dosa adanya, pembuat kesalahan. Tetapi bagaimana pribadi yang kudus, pribadi yang suci, pribadi yang benar ini menyatakan kebaikannya kepada si pendosa, si pembuat kesalahan, si pemberontak, si tegar tengkuk. Inilah bukti kebaikan Tuhan terhadap manusia adalah melalui apa? Pengorbanannya di atas kayu salib. Kita bisa lihat di dalam Efesus 5 ayat 2, saya akan bacakan. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ya. Berbicara tentang dosa, kita bisa melihat sebuah peristiwa Taman Eden, di mana Adam dan Hawa sebagai manusia pertama yang jatuh di dalam dosa oleh karena melanggar apa yang menjadi perintah Allah. Ya. Melanggar apa yang menjadi perintah Allah. Dilarang untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, tetapi Adam dan Hawa makan buah itu. Ini bukti bahwa manusia tidak taat kepada Allah. Tetapi sebelum peristiwa kejatuhan manusia, kita bisa melihat bagaimana Allah begitu baik terhadap manusia. Begitu manusia diciptakan, manusia Adam diciptakan, kebaikan Tuhan nyatakan melalui apa? Melalui tempat. Manusia ditempatkan di Taman Eden. Namanya taman selalu identik dengan sebuah keindahan. Fresh. Ya. Setiap kita manusia yang, apalagi kita orang-orang yang tinggal di kota besar, ya, dengan hiruk pikuknya keadaan kota, membuat manusia itu jenuh, jengah, bosan. Hiruk pikuk keadaan kota membuat manusia bosan. Apa yang terjadi? Banyak orang, ya, begitu akhir pekan, weekend, apa yang terjadi? Orang pada bepergian mencari tempat refreshing, mencari tempat yang membuat dirinya menjadi fresh, dirinya menjadi tenang, ya, nyaman, ya, tidak lagi merasa jenuh, senang, happy. Apa? Begitu juga ketika Allah menciptakan Adam, ya, ketika Allah menciptakan Adam, Allah menaruh manusia Adam di tempat yang indah, tempat yang luar biasa, yaitu Taman Eden. Ya. Taman Eden, taman buatan tangan Allah. Taman yang Allah bikin, diberikan kepada manusia untuk manusia mengusahakan dan mengelola, menjaganya. Tuhan tidak menterlantarkan begitu manusia diciptakan, udah dalam bentuk wujud manusia, sudah saya lepas ini manusia, terserah mau kemana, kamu mau ngapain manusia terserah. Ya. Tidak. Di dalam firman Tuhan,
Setelah manusia diciptakan oleh Allah, manusia ditaruh di tempat yang indah yang disebut Taman Eden. Ini bukti kebaikan Tuhan. Tuhan baik dari sebelum manusia jatuh dalam dosa. Sampai kapan kebaikan Tuhan? Sampai saat ini. Sampai detik ini, sampai waktu ini kebaikan Tuhan itu terus terjadi. Bahkan di dalam momentum yang luar biasa adalah di mana Yesus mati di atas kayu salib sebagai bukti bahwa itu adalah kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus disalibkan. Tuhan Yesus harus menanggung dosa manusia. Tuhan Yesus harus menanggung penderitaan manusia. Dia harus mengalami aniaya oleh karena dosa-dosa manusia. Kenapa? Inilah kebaikan Tuhan. Inilah kebaikan Tuhan. Manusia baik terhadap orang baik itu lumrah dan wajar. Manusia itu baik oleh karena orang itu baik, itu wajar dan lumrah. Karena dia udah baik, maka kita juga baik. Tapi dari konteks daripada kehidupan ataupun pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, tidak seperti itu. Tuhan Yesus berkorban bukan hanya untuk orang baik, bukan hanya untuk orang benar, bukan hanya untuk orang yang saat ini percaya kepadanya, tetapi Tuhan Yesus berkorban untuk semua manusia. Mau manusia itu adalah penjahat, manusia itu adalah si pembuat dosa, tetapi di situ Tuhan tetap baik dengan cara dia menyediakan pengorbanannya untuk siapa saja yang mau menerima. Contohnya, hari ini orang-orang jahat, loh kan hari ini orang itu masih jahat, betul. Mungkin hari ini orang itu masih jahat, suka melakukan kejahatan. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika orang jahat ini mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka orang ini akan mengalami pengampunan. Mau dosanya seperti apa? Dosanya merah seperti kain kirmizi? Mau dosanya sampai sepekat apapun, kalau orang bilang hitam, pekat seperti apapun, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika orang ini mau menerima Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, maka kebaikan Tuhan, karunia pengorbanan itu juga bisa menjadi hak milik orang yang bertobat ini. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dari ayat ini, kita tahu bagaimana kebaikan Tuhan itu dinyatakan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dia harus mengalami penderitaan, harus disesah, harus mengalami pukulan, diludahi, ditampar dan lain sebagainya, cambukan. Kenapa? Karena dia sedang menunjukkan kebaikannya kepada manusia. Kebaikannya kepada manusia. Dia mengorbankan dirinya untuk menjadi tebusan bagi manusia. Oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus itulah manusia yang tidak memiliki pengharapan akan kekekalan hidup menjadi memiliki pengharapan akan kekekalan hidup. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, wujud kebaikan Tuhan yang ini adalah luar biasa sekali. Bagaimana Tuhan berkorban untuk manusia. Manusia mau latar belakangnya apapun itu, kehidupannya seperti apapun itu, ketika mereka bertobat, mereka punya hak menerima karunia penebusan itu. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kebaikan Tuhan itu adalah kebaikan yang luar biasa. Dia sebagai Tuhan, dia sebagai Allah, sebagai Juru Selamat, penolong kita. Tetapi dia begitu luar biasa, mau memberikan dirinya untuk membuat orang-orang yang tidak memiliki pengharapan menjadi memiliki pengharapan. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah peduli. Tuhan itu mengasihi umatnya. Dia sudah menciptakan manusia. Dia tidak mau manusia itu jatuh di dalam dosa dan setelah itu tidak memiliki pengharapan. Tidak mau. Tetapi karena Allah, karena Tuhan itu sayang kepada manusia, makanya manusia yang sudah berbuat dosa ini tetap diperhatikan oleh Allah.
tetap dipeduliin oleh Allah, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya menebus manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebaikan Tuhan wujudnya adalah melalui berkat-Nya. Saya percaya setiap kita, orang-orang percaya, diberkati oleh Tuhan, ya, diberkati oleh Tuhan. Kalau seandainya engkau saat ini mengeluh, merasakan tidak diberkati Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak memberkati engkau, tetapi yang perlu dipertanyakan dan introspeksilah dirimu. Kenapa kamu merasakan Tuhan tidak memberkati? Apakah ada yang salah dengan dirimu? Apakah ada yang salah? Sehingga kita hanya bisa mengeluh bersungut-sungut. Sebab berkat Tuhan bisa diterima tidak hanya dengan keluhan dan bersungut-sungut, ya. Tetapi berkat Tuhan bisa diterima melalui doa, usaha, bekerja. Dan kebaikan Tuhan juga melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Tuhan memberikan nyawanya untuk menyatakan kebaikan kepada kita. Kalau Tuhan sudah begitu mengasihi kita, berbuat baik kepada kita melalui pengorbanannya, mari, apa yang bisa kita korbankan untuk Tuhan? Tuhan tidak membutuhkan pengorbanan yang maksudnya mungkin, saya mau korbankan kekayaan saya seperti ini, tidak. Ya. Tuhan itu mau adalah bagaimana manusia mengorbankan hidupnya untuk Tuhan. Yaitu dengan cara seperti apa? Mengorbankan dirinya, manusia, untuk percaya, mengabdikan hidup kita kepada Tuhan, mencari Tuhan, percaya kepada Tuhan. Iman kita kepada Tuhan, itulah yang Tuhan butuhkan. Tuhan sudah baik kepada kita. Tuhan sudah mencukupi kita. Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Mari kita juga melakukan hal yang terbaik untuk Tuhan. Apakah itu? Adalah iman rohani kita, percaya kita, yang semakin hari semakin lebih lagi untuk Tuhan. Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya berbicara tentang dua hal tentang kebaikan Tuhan. Wujud yang pertama adalah dalam wujud ataupun dalam bentuk yaitu berkat-berkat. Yang kedua adalah dalam bentuk pengorbanan Tuhan. Mari kita semakin hari semakin mencari Tuhan. Mari kita semakin hari semakin mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu luar biasa. Tuhanlah yang menolong kita. Tuhanlah yang baik terhadap kehidupan kita. Mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kita semakin hari membangun iman kita, rohani kita, untuk semakin dekat, untuk semakin intim dengan Tuhan. Sehingga kita merasakan kebaikan Tuhan, merasakan yaitu apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Kita bisa merasakannya. Dan yang paling penting kebaikan Tuhan yang luar biasa adalah apa? Kekekalan hidup. Itu adalah kebaikan Tuhan yang akan kita nikmati jika kita tetap setia sampai kesudahan zaman ini, yaitu hidup kekal di dalam kerajaan surga. Baik, puji Tuhan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kita pribadi lepas pribadi. Mari kita akan akhiri dan kita akan bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, saat ini kami datang kepada-Mu. Kami bersyukur Tuhan di dalam ibadah online ini. Kami sudah bisa laksanakan baik dari awal, pertengahan, dan sampai akhirnya. Kami bersyukur Tuhan jika kami saat ini masih bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan walaupun dalam bentuk online. Tetapi hal ini tidak mengurangi bagaimana Allah hadir, bagaimana Allah senantiasa menjamah setiap kami semuanya, memberikan kami hal-hal yang luar biasa. Tuhan, saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami saat ini mendengarkan firman-Mu tentang kebaikan Tuhan. Tuhan, Engkau begitu baik terhadap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kebaikan-Mu dalam wujudnya itu berkat yang luar biasa. Tuhan, kami percaya, kami merasakan
bahwa setiap saat, setiap waktu, setiap detik Engkau memberkati kami. Engkau memberkati kami, Engkau menyatakan kebaikan-kebaikan yang luar biasa yang kami terima setiap saat, setiap waktu Tuhan. Kebaikan-Mu juga Tuhan Engkau nyatakan melalui pengorbanan-Mu. Ini kami Tuhan, umat-umat tebusan, yang telah menerima karunia penebusan Tuhan di atas kayu salib. Kami yang tidak memiliki pengharapan menjadi memiliki pengharapan. Kami yang dahulu adalah manusia berdosa, manusia terbuang. Tetapi saat ini Tuhan kami menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh karena iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang luar biasa, yang Engkau nyatakan melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami percaya Tuhan, bahwa kami saat ini memiliki pengharapan. Kami percaya Tuhan, bahwa saat ini kami adalah orang-orang yang diselamatkan, yang berhak menerima janji Tuhan, yaitu hidup kekal di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, saat ini hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman Tuhan, tetapi Roh Kudus Allah akan membuka setiap materai rahasia kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap kami yang mendengarkan, setiap kami yang melihat ibadah online ini akan semakin dibukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa untuk keadaan dunia yang masih dilanda pandemi COVID-19. Mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah wabah COVID-19 ini akan cepat berhenti oleh karena kuasa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia, berkati bangsa kami. Engkau akan menolong buat presiden, waktu presiden, dan juga seluruh jajaran ataupun orang-orang yang duduk dalam pemerintahan sampai instansi terendah seperti RT Tuhan. Engkau memberkati mereka. Engkau akan memberikan mereka adalah roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka adalah orang-orang yang cakap, orang-orang yang mampu memimpin dengan benar, sehingga membawa bangsa Indonesia semakin maju. Terima kasih Tuhan, saat ini kami menyerahkan ke dalam ibadah kami dan akhir ibadah indah kuasa-Mu. Engkau memberkati setiap jemaat dimanapun berada Tuhan. Engkau tolong kehidupannya, berkati mereka. Engkau nyatakan hal-hal yang baik, hal luar biasa dalam kehidupan mereka, sehingga mereka merasakan bagaimana kebaikan Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami. Mari kita akan angkat kedua tangan kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera daripada Allah Bapa, keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai hidup kita dari saat ini sampai maranatha kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua. Kita semua yang percaya, mari kita katakan amin. Baik, puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah ibadah online kita. Dan situasi yang belum memungkinkan untuk ibadah offline, maka kita akan ketemu kembali di dalam ibadah online yang akan datang. Kiranya kita semuanya tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan taati protokol kesehatan supaya kita terhindar dari COVID-19. Baik, terima kasih, dan sampai ketemu kembali di ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.